Pendidikan Fisika FIP Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang saya hormati teman-teman dosen pendidikan fisika dan mahasiswa yang saya banggakan. Marilah sebelumnya kita ucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam satu wadah melalui webinar. Salam serta selawat mudah tercurah kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan mahasiswa yang saya hormati, judul yang diberikan, yang diajukan kepada saya yaitu tentang pengembangan bahan ajar. Saya kira ada di dalam mata kuliah secara khusus, ini sudah ada di dalam mata kuliah yang kebetulan pengembangan bahan ajar. Saya 3 kali ini, 3 semester, mengampu tentang mata kuliah ini. Kemudian beberapa mahasiswa juga mengikuti. Ikut saat ini ada 4 mahasiswa yang mengikuti pengembangan bahan ajar semester 7. Kalau ini yang semester 5 ya Pak ya. Ya, ini yang mengikuti besok. Kalau fungsinya pengembangan bahan ajar itu adalah untuk mengembangkan bahan ajar untuk kepentingan skripsi, karena pendidikan itu mesti maju sehingga perlu pengembangan bahan ajar. Nah, sebelum membahas bahan ajar, akan saya sebutkan bahwa bahan ajar itu merupakan bagian dari perangkat pembelajaran. Ya, saya kira sudah. Jadi kalau guru itu mengajar, itu memegang 2. 1 buku guru, 2 buku siswa. Nah, di dalam buku guru itu ada perangkat pembelajaran, Kemudian yang di atasnya ada bahan ajar. Kemudian juga menindaklanjuti bahan ajar itu adalah LKS. Nah, di dalam buku siswa yang nanti dibagikan kepada siswa itu ada namanya bahan ajar, ya bahan ajarnya. Kemudian juga LKS. Kalau bedanya apa? Kalau bedanya di guru itu ada kuncinya LKS, ya, ada kunci LKS, lembar penilaian, dan sebagainya. Nanti di belakang kita sebutkan. Nah, sedangkan di siswa itu hanya bahan ajar, kemudian juga LKS. Nah, mari kita buka dulu pengembangan bahan ajar. Jadi pengertian pengembangan ajar. Kecilkan. Jadi ini ambil dari beberapa buku pengertian tentang pengembangan bahan ajar. Bahan ajar adalah merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk merencanakan penalaan implementasi pembelajaran. Kemudian juga bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berubah bahan tertulis maupun tidak tertulis. Nanti kita lihat ya, ini pengertiannya. Kemudian juga masih, jadi dari tadi kita bisa menyimpulkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga terciptalah lingkungan suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, pertanyaannya, bahan ajar itu penting nggak kira-kira? Nah, kalau melihat dari pengertian di atas, maka bahan ajar jelas sangat penting, merupakan kebutuhan utama dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, saya pengertian. Kemudian yang selanjutnya, bahan ajar
Nah, kuncinya bahan ajar. Jadi bahan ajar itu tidak sekedar disusun begitu saja paton kita membuat, tapi harus menimbulkan minat belajar. Nah, yang pertama ditulis dan dirancang untuk siswa. Jadi untuk siswa, bukan untuk guru. Itu harus bahasanya bahasa siswa. Menjelaskan tujuan instruksional. Nah, di dalam pembelajaran, di dalam kita mengajar itu ada tujuan instruksional, tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai pembelajaran itu instruksional. Tapi juga ada tujuan pendamping, efek samping dari tujuan instruksional itu. Tujuan instruksional apa? Tujuan instruksionalnya mengacu kepada pendidikan, ya, kecenderungan pendidikan di abad 21, yaitu keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, inovasi, kemudian problem solving, literasi, komunikasi, kolaborasi, dan sebagainya. T4 itu ya, termasuk literasi. Itu tujuan instruksionalnya. Nah, tujuan pendampingnya apa? Dari tujuan instruksional itu kemudian muncul tujuan pendamping yang ingin dilihat. Yang ingin dilihat apa? Ingin dibelajarkan di situ apa? Misalnya kerjasama. Berarti ada kolaborasi. Ya, kerjasama, ada kolaborasi. Kemudian apa? Komunikasi. Nah, itu bisa menjadi tujuan pendamping. Tapi juga kerjasama dan komunikasi ini bisa menjadi tujuan instruksional. Karena apa? Karena ada di dalam kecenderungan abad 21 tadi. Jadi kerjasama itu ada garis bawah apa, di titik bersama, di garis bawahi bisa, di tanda kurung bisa, itu kolaborasi dan komunikasi itu bisa menjadi tujuan instruksional. Ya. Karena ada di dalam kecenderungan pendidikan abad 21. Kemudian apa? Minat, motivasi, kemudian tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, ini yang minat, bagian minat. Tujuan pembelajaran tidak boleh instruksional itu meningkatkan minat. Nah, itu tidak boleh. Karena tidak masuk di dalam di pendidikan abad 21. Di abad 21 itu orang kalau sukses harus bekerja kolaborasi, harus komunikasi, harus kritis, harus kreatif, harus problem solving, harus inovasi. Itu instruksionalnya. Nah, untuk inovasi, untuk pendidikan abad 21 itu harus ada pendampingnya. Tanggung jawab, minat, motivasi itu ya. Jadi ada tujuan instruksional, ada tujuan pendamping, efek samping. Disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Nah, jadi tidak kaku, tapi sesuai dengan kondisi lingkungan belajar, kondisi masyarakatnya. Kalau saat ini pandemik, maka pencapaian tujuan instruksional itu harus fleksibel. Kritis di musim pandemik dengan kritis non pandemik, kompetensinya akhir apa yang akan dicapai, kemampuan apa. Nah, kompetensi akhir ini setelah melakukan pembelajaran, maka akan mendapatkan pendidikan, proses pendidikan. Nah, muncul pertanyaan sekarang, apa bedanya pendidikan dengan pembelajaran? Ini yang sering terjadi, lah. Kita kadang-kadang antara pendidikan dan pembelajaran itu ada yang menyamakan. Ya, kalau pendidikan itu lebih luas dari sekedar, kalau pembelajaran
Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus Pak. Spot. Your internet connection is up. Intinya mudah-mudahan bisa. Tuh. Tuh, bisa enggak ya? Kotorannya. Halo? Ada yang bisa nyaut? Ada Pak. Saya? Lanjut ya. Oh, ternyata. Ilmu rangkaian pendidikan adalah transfer nilai-nilai, yaitu nilai ilmu pengetahuan, kognitif, afektif. Oke. Memberikan rangkuman kepadatan berdasarkan kebutuhan. Jadi bahan ajar itu harus ada umpan balik dari bahan ajar. Untuk bahan ajar, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, website, nah itu kartu PH, foto multia itu tidak buku ajar, buku kalau itu mandiri ya, untuk mandiri ini membuat modul karena tidak kemungkinan tanya jawab dengan pengajarnya atau dengan instrukturnya. Perhatikan indikator tanda kompetensi dan kompetensi indikator tempat, kemudian petunjuk belajar bagi siswa guru, tujuan yang dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk. Sarjana tampilkan IPA. Skala.
diterima. Nah, di sini ada KI 1, 2, 3, 4. Biasanya KI 1 itu berkaitan dengan konsep spiritual. Kemudian KI 2 itu dengan sosial. KI 3 itu berkaitan dengan pengetahuan, dan KI 4 itu berkaitan dengan tampilan. Nah, maka konsep dasar kompetensi dasar itu mengacu kepada kompetensi inti. Menghayati agama, bentuk menghayati agama bagaimana? Ya, adanya keteraturan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghayati perilaku. Nah, perilaku itu secara sosial adalah di dalam kita belajar, perilaku ilmiah. Kemudian yang rasa ingin tahu itu dengan cara memahami konsep, keterampilan melakukan cobaan. Dan ini ada konsep ini KI 1, ini KD, kemudian ini materi pembelajaran. Suhu dan perpindahan kalor. Nah, pokok bahasan itu kita bisa bahas menjadi 1, 2, 3, 5, 6 kali pertemuan. Ini setiap topik ini dibuat rencana pembelajarannya, RPP-nya, rencana pelaksanaan. Ini direncanakan. RPP. Penyusunan itu intinya tadi kita tahu ini yang kita keteraturan. Kemudian indikator. Nah, indikatornya hasil dari proses belajar itu apa yang nyata, ada indikatornya. Jadi tidak kebatinan hasilnya. Kebatinan itu abstrak, tidak bisa dilihat. Nah, perilaku bersyukur, indikatornya perilaku bersyukur itu apa? Bisa dilihat tidak kira-kira? Nah, itu bisa, berarti kan bisa. Ini nanti penilaiannya. Dulu kurikulum 2013 itu kan kita diminta menilai secara spiritual kan kepada ilmu mata kuliah dalam Muhammadiyah. Tiga dan keterampilan. Kemudian menunjukkan itu harus jelas indikator. Yang ketiga itu melalui komunikasi lisan atau komunikasi tertulis. Dan melakukan percobaan, akhirnya mendapatkan keterampilan. Ya. Nah, setelah kita melakukan materi pembelajaran itu apa materi pembelajaran? Jadi bisa diukur lewat keterampilan,
apa? Berarti nanti materi pembelajaran dalam kurun waktu tertentu ini akan masuk pada pendidikan. Proses setiap saat, setiap waktu secara kumulatif menjadi proses. Kemudian kegiatan pembelajaran apa? Ya, pembelajaran adalah jika kita adalah lebih banyak mengalami melalui penemuan-penemuan di laboratorium. Nah, membuat bahan ajar, bisa belajar, lalu yang ditambah dengan KS. Alur analisis penyusunan bahan ajar. Oke, selanjutnya sudah ini paham bahan ajarnya, nanti kita kompetensi dasar ini di workshop nanti, tanda praktek, indikatornya ini bisa Anda buat alurnya seperti ini, buat kompetisi dasar. Setelah itu nah, sekarang pengertian lembar kegiatan siswa apa? Atau lembar kerja siswa. Lembar kerja atau kegiatan siswa, itu bahasa yang di masyarakat. Dan KS adalah lembar-lembar berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Lembar kegiatan berisi petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Kemudian tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dapat berupa teori dan ya itu pengertian. Jadi bentuknya mesti dulu LKM, lembar kegiatan murid. Nah, teksnya bukan LKS. Nah, biasanya ya disusun ajarnya. Menentukan alat penilaian. Nah, biasanya nanti alat penilaian itu kalau di dalam kurikulum 2012 itu nilai sendiri karena nanti ada kunci. Nah, kunci LKS-nya kan ada. Nah, padahal nanti kita nilai LKS-nya. Ilmu pengetahuan. Oke. Nah, ini kita lihat lembar kegiatan. Kalau di IPA atau proses nah, kita ambil metode ilmiah ya sama. Cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Itu metode mengumpulkan informasi, kemudian menyusun tesis. Ini
aktif. Karena untuk melakukan metode ilmiah itu kan bersifat hidden atau informasi susun hipotesis dan sebagainya. Karena ini bisa ditekankan ketika susun hipotesis, melakukan setelah percobaan, kemudian mengambil data otomatis yang menyimpulkan yang ketujuh yang mengkomunikasi pada mengkomunikasikan. Setelah selesai ya sudah simpulan itu sudah nanti biasanya kita sekarang muncul dengan melalui jurnal, proceeding dan sebagainya. Nah, bahasanya pun harus bagaimana pendekatan ilmiah dengan yang muncul di dalam masyarakat biasanya internet connection is perumusan masalah dan spesifik ya, rumusan masalah itu harus jelas. Itu rumusan masalah. Nah, kemudian pendekatan rumusan masalah itu sifat melihat dan diukur secara jelas. Kemudian jawaban permasalahan didasarkan pada data. Itu ada data itu jawab Tidak ada suaranya, Pak. Suaranya tidak ada. Hilang. Halo. Ya, siap. Kesimpulan tidak dibuat untuk diuji oleh orang lain, jadi untuk sendirinya. Ya, contohnya apa? Gampang. Kita lihat. Contohnya apa? Ini. Nah, contoh pendekatan ilmiah. Nah, Taka sakit perut selama seminggu. Nah, bukan Tariska ya. Taka. Pendekatan ilmiahnya apa? Cari data di lapangan. Nah, Taka makan apa ya toh? Nah, pendekatan ilmiah ya pergi ke dukun, langsung pergi ke dukun. Kemudian periksa ke dokter proses penyembuhannya. Nah, terus tes laboratorium, kemudian pengobatan. Kesimpulannya Taka keracunan. Nah, kalau di dalam pendekatan non ilmiah, kesimpulannya kena guna-guna dari teman, dari musuh, dari saingan dan sebagainya. Oke, sudah. Oke, sekarang masuk lembar kegiatan siswa LKS, yaitu struktur LKS. Nah, struktur yang umum. Nah, sementara ini yang umum, yaitu judul mata pelajaran semester, tempat petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, kompetensi inti indikator
dan sebagainya, informasi pendukung. Nah, setelah itu tugas dan langkah-langkah kerja. Jadi tugas dan langkah langsung kasih tugas, kemudian langkah-langkah kerja tidak di secara spesifik. Nah, langkah-langkah kerja, tugasnya apa? Nah, spesifik yang mata pelajaran itu boleh bisa ada, bisa tidak, nama kelas, kelompok, kemudian indikatornya, kemudian materinya, ada rumusan. Nah, ini dimunculkan. Jadi di dalam LKS itu rumusan masalah, rumusan masalah dan hipotesis, kemudian kalau perlu itu namanya apa? Variabel itu dimunculkan supaya ngerti. Kemudian variabelnya, kemudian definisi operasional, kemudian rancangan percobaan, kemudian hasil pengamatan, kemudian pertanyaan. Jadi di sini sudah secara jelas, spesifik, sesuai dengan metode ilmiah, prosesnya proses ilmiah, pendekatannya pendekatan ilmiah. Kalau di sini itu nanti di tugas-tugas itu pertanyaan, biasanya pertanyaan yang sifatnya teoritis. Nah, kemudian langkah kerja itu seperti step by step itu yang sifatnya hanya untuk seperti resep itu loh, seperti resep, langkahnya ini kemudian akan ditemukan itu. Tapi tidak mampu mengungkap, belum mampu mengungkap rumusan masalah variabelnya yang ada di dalam itu apa. Nah, sekarang kita lihat daya belajar. Jadi yang biasa kita temui kalau kita download dan sebagainya kan seperti ini. Nah, ini belum ditampilkan, maka kita tampilkan. Ya, nah ini kan sudah bentuk pengembangan. Jadi pengembangan itu fungsinya untuk menambah yang diperlukan untuk memperjelas. Jadi tidak babat alas, harus kosong kemudian itu namanya membuat. Kalau pengembangan itu mungkin hanya sedikit saja yang dikembangkan, tapi bisa menjelaskan sehingga menjadi jelas orang yang dibelajarkan itu. Kemudian kita lihat, nah ini tak mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, kan harus mencari rumusan masalah, toh? Harus mencari hipotesis, toh? Harus mencari variabel, toh? Kan harus kritis. Kalau di sini kan asal step-nya dilakukan sudah bisa. Nah, padahal salah satu kesuksesan di abad 21 adalah mampu berpikir kritis. Oke? Nah, contoh ini pemuaian zat padat, gitu. Ini pemuaian zat padat, kebetulan saya ambilkan dari tugas saya. Kemudian ini ada nama, ada kelas, ada kelompoknya, ini kelas 3 IPA. Kemudian lembar kegiatan siswa, indikatornya yaitu melakukan eksperimen pengaruh jenis logam terhadap panjang pemuaiannya dengan menggunakan alat motion probe pada bahan aluminium, tembaga, besi. Jelas toh? Nah, ini. Jadi indikatornya jelas, lembar aluminium, tembaga, besi. Kemudian yang kedua, indikator yang akan diperoleh menyajikan hasil pengamatan pemuaian zat padat dengan menggunakan pola argumentasi Tolman. Ini pengembangan saya. Nah, ini kita sudah bisa menyajikan saja di sini sudah bagus. Oke, daya indikator. Kemudian lembar kegiatan siswanya, ada materi tadi disebutkan. Nah, materinya adalah yang menyangkut yang ada di sekitar kita. Jadi karena kontekstual, maka harus di sekitar kehidupan sehari-hari. Tono, misalnya, boleh siapa saja. Melihat sambungan rel kereta api, siang hari kelihatan rapat. Pada pagi hari, Tono memperhatikan bahwa sambungan rel kereta api berongga. Ini otomatis yang dekat dengan rel kereta api. Kebetulan saya dekat rel kereta api, sehingga bisa mengamati itu. Kalau yang di kota, tidak harus rel kereta api. Apa? Kawat telepon, kawat
listrik itu ya. Kalau siang ngedrong itu, tapi kalau malam itu tegang sekali ya, itu kan bisa dilihat diamati. Nah, lanjut. Kemudian Tono ingat pelajaran sekolah tentang pemuaian. Nah, ya, oh iya tentang pemuaian. Hanya melihat rel kereta api, hanya melihat kawat telepon atau kawat listrik, gitu. Langsung nyandra pikirannya pada pembelajaran. Tono ingin menyelidiki apakah ada pengaruh jenis benda terhadap pemuaian panjang. Oke. Kontekstual. Oke. Alat untuk mengukur pemuaian panjang apa? Motion brake. Nah, ini alatnya. Ini ya. Ketika malam tegang, ketika siang kendor, berarti kalau kita bisa melihat ada pertambahan panjang. Kalau Pak orang Madura panjangnya, ada pertambahan panjangnya. Nah, langkahnya adalah siswa merancang sebuah penyelidikan. Jadi siswa itu merancang sebuah penyelidikan. Apa penyelidikannya tentang fenomena di atas? Yaitu apakah, apakah ada pengaruh jenis logam terhadap panjang pemuaian? Jadi rancangannya itu judulnya rancangan. Oke, sudah. Yang kedua, siswa membuat rumusan masalah. Membuat atau merumuskan masalah. Apakah ada pengaruh jenis logam terhadap pemuaian panjang? Ingat, rumusan masalah itu ada apa? Ada dua variabel. Ketika Anda ingin membuat rumusan masalah, membuat hipotesis, maka harus ada minimal dua variabel. Nah, kalau satu variabel bukan rumusan masalah, namanya pertanyaan penelitian. Paham ya? Nah, ini saya membuat rumusan masalah. Apakah ada pengaruh jenis logam terhadap pemuaian panjang? Pertanyaan selanjutnya, di sini variabelnya apa? Katanya ada dua variabel. Nah, variabelnya adalah logam, jenis logam. Kemudian, nah, itu variabel apa? Variabel nanti kita lihat di sana. Nah, variabel apa? Itu variabel bebas. Artinya yang dipanasi logam, ya, atau variabel manipulasi. Ya. Kemudian yang dipanasi pemuaian panjang. Itu variabel terikat kalau dalam penelitian regresi, atau variabel respon. Oke. Oke, lanjut. Nah, izin Pak Wahid. Ya. Waktunya Pak sudah selesai Pak. Oke, terima kasih ya. Kita seperti ini tampung jilid. Oke, siswa menyusun hipotesis. Hipotesisnya tinggal dibalik. Kemudian variabel kontrol, ada variabel manipulasi, variabel respon. Nah, variabel kontrol ini yang dikontrol tidak berubah. Oke. Kemudian definisi operasional dan sebagainya, alatnya seperti ini, rancangannya seperti itu, hasil pengamatan seperti itu, pertanyaannya seperti ini, kemudian setelah itu dimasukkan dalam buku guru, dimasukkan dalam buku siswa, sudah digunakan untuk pembelajaran, namanya perangkat pembelajaran. Ini bahan ajar ada di nomor 3. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wahid, terima kasih atas materi dan pemaparan yang sudah disampaikan. Insya Allah nanti bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Memasuki acara berikutnya yaitu pemaparan materi terkait praktek perencanaan perangkat pembelajaran yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Pranata, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan. Sembari mempersiapkan presentasinya, mohon izin Bapak Pranata untuk menyampaikan biografi beliau. Nama lengkap Pranata, SPD, MMPD. Beliau lahir di Purworejo. Kemudian pendidikan beliau menyelesaikan magister di
Widya Wiwaha Jogja tahun 2014. Kemudian dinas beliau sekarang aktif di SMA Negeri 1 Purworejo dan mengampu mata pelajaran fisika. Yang sebelumnya beliau juga mengampu di SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 1 Sintang. Kemudian jabatan beliau menjabat Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Purworejo, sekaligus sebagai Ketua MGMP mata pelajaran fisika SMA se-Kabupaten Purworejo dari tahun 2010 hingga saat ini. Baik, karena Bapak Pranata sudah siap, maka mohon mahasiswa nanti mencermati karena kita akan belajar tentang bagaimana penyusunan perangkat pembelajaran yang berlaku saat ini di SMA. Karena ini penting untuk bekal nanti sebagai magang 3 atau di mengajar nanti. Kepada Pak Pranata, disilakan. Oke, terima kasih Bapak. Saya akan coba untuk menyampaikan materi yang dibebankan kepada saya, yaitu praktek pengembangan perangkat pembelajaran. Kita langsung saja singkat. Waktu saya sampai jam berapa, Bapak? Sampai oke. Pakai pukul 10.10 Bapak. Oke, sampai 10.10 ya. Iya, oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Yang saya hormati Bapak Rektor UMP, Dekan FKIP UMP, Ketua Prodi Pendidikan Fisika, Bapak Ibu dosen yang hadir secara online, adik-adik mahasiswa magang 2 Pendidikan Fisika. Mari kita sama-sama belajar untuk praktek pengembangan perangkat pembelajaran fisika. Kita akan langsung ya, tugas pokok guru. Ini cuma ada 5 ya. Jadi kalau nanti adik-adik mahasiswa ini akan menjadi guru, itu tugas pokoknya harus jelas 3, merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, melaksanakan penilaian hasil pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, kemudian merencanakan atau melakukan tindak lanjut. Ya, 5. Nah, kita di sini akan fokus praktek pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, merencanakan pembelajaran itu yang paling penting nanti adalah pengembangan silabusnya. Jadi silabus jadi kota kunci, kita harus membuat silabus. Mohon izin Bapak, presentasinya belum muncul Bapak. Oh, nggak kelihatan ya? Oh ya, sebentar. Belum Pak. Oke, sebentar. Oh, supaya bisa kelihatan, saya harus apa ya, Pak? Share screen, Bapak. Share screen. Oh, oke. Ya. Ya. Oke. Sebentar. Mana nih yang ini? Betul ya? Oh, oke, PowerPoint ini. Oke. Sudah ya? Kelihatan ya, Bapak ya? Sampun, Bapak, sudah. Oke. Oke. Jadi yang pertama nanti pengembangan silabus, penentuan KKM, penyusunan prota promes, perencanaan penilaian, dan penyusunan RPP. Meskipun masih ada pekerjaan lain, tapi kita akan kupas satu dulu yang pengembangan silabus. Terasa untuk pengertian silabus, para mahasiswa sudah pada paham, yaitu adalah sebuah rencana pembelajaran yang pada suatu atau kelompok mata pelajaran. Nah, itu untuk fisika, itu mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi
untuk penilaian, kemudian penilaiannya, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi kalau silabusnya sudah dibuat secara baik, itu untuk mengajar sudah mendekati siap, ya, mendekati siap. Oke, kita yang silabus itu kayak apa sih? Langkah-langkah pengembangan silabus. Kita langsung langkah pertama untuk membuat silabus itu adalah kita berpatokan atau melihat permennya, ya. Permennya kayak apa kita lihat nih. Oke. Ini yang sebagai acuan untuk membuat silabus. Jadi kalau membuat silabus itu yang pertama kali kita buka ya permen ini. Permen ini mencakup KIKD. Oke ya. Kurikulum itu apa? Nanti dibaca bisa. Kemudian di bab 2-nya di sini, bab 2 di sini. Kompetensi inti itu dimaksud pada terdiri kompetensi inti sikap spiritual. Ini berkaitan dengan hubungan kita sebagai makhluk Tuhan untuk kewajiban kita kepada Tuhan, spiritual. Kemudian kompetensi sosial, kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan. Ada 4 kompetensi inti. Ini adanya di permen ini, permen 24. Ya, jadi ini harus dibuka. Jadi kalau mau membuat silabus, buka ini dulu. Ya, supaya nanti enggak asal. Biasanya kita kan ambil silabus yang sudah jadi. Oke. Kemudian untuk kompetensi yang lain-lain nanti silahkan setelah ini. Nah, kita di sini ada yang perlu dicermati adalah lampirannya. Nah, makanya kita akan buka lampirannya. Kita kembali ke lampiran ya. Tadi, nah, oke. Ini lampirannya. Kita akan ambil lampirannya yang khusus di fisika saja. Oke, ini dibaca. Tentu saja nggak akan mungkin bacakan semua, nanti malah habis waktunya hanya untuk baca. Nanti kalian bisa baca ini ya. Ya. Adik-adik mahasiswa bisa langsung baca ini langsung. Tujuannya. Ini tujuannya ketika kita membuat tujuan jangan sampai keluar dari ini. Di sikap positif ini ada yang KI1-nya nanti yang harus sikap positif terhadap fisika. Dengan menyadari keteraturan, keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Jadi inti dari kegiatan fisika, pembelajaran fisika itu bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita atau mahasiswa ataupun siswa kepada Tuhan. Dari fisika bukan menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi mendekatkan diri dari Tuhan karena ilmu kita sangat kecil. Nah, ini selalu ditanamkan pada para siswa. Kalau dulu selalu disisipkan imtak, tapi sekarang langsung di KI-nya. Ini selalu dititipkan ya. Oke, nanti kalau membuat penilaian sikap penilaian yang KI1 ini jangan lupa yang ini berkaitan dengan mungkin awalnya harus berdoa dan sebagainya. Ini harus nanti menjadi indikatornya. Kemudian yang kedua memupuk sikap ilmiah. Ini jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, kerjasama. Ini di KI2. Ini juga sebagai acuan kita membuat silabusnya. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan kompetensi pengetahuan. Ini ranahnya nanti. Yang kalau yang KI1 dan KI2 itu di dalam pembelajaran itu sifatnya tidak langsung, artinya nanti secara otomatis include di dalam pembelajaran, jadi tidak berdiri sendiri, tidak disebutkan, jadi nggak ada pelajaran jujur itu nggak dibahas jujur, tapi implementasinya dia jujur itu yang seperti apa itu masuk di KD 4 dan KD 3. Oke, kemudian ruang lingkup ini yang sering kita sebut dengan SKL-nya, ya, ruang lingkupnya. Jadi kalau anak SMA itu yang dipelajari itu pengukuran sampai dengan gelombang. Nah, tapi ini, cuman ini sampai ke sini. Jadi jangan sampai keluar dari ruang lingkup ini. Oke.
Terus kita balik. Jadi yang pertama dikaji dulu itu. Balik ke sini. Oh ini Pak. Hah? Kok yang satu nggak keluar nih? Sebentar ya. Oke. Iki loh, kok sing keluar yang satu ini. Sebentar ya. Sing iki loh apa? Sing materi ini kok malah nggak keluar ke sini tadi. Tadi udah buka link. Oh, tipe ya. Di bawah. Oke. Ya, sudah. Kemudian langkah yang di mengkaji itu kita menganalisis KIKD ya. Dianalisis KIKD-nya. Ini analisis KIKD. Kemarin sudah Pak Alif kalau nggak salah sudah menyampaikan. KI-nya ditulis. KD-nya ditulis, kemudian indikator untuk KD. Ya, indikatornya ditulis di sini. Jadi kalau menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, di sini indikator pencapaiannya adalah menunjukkan rasa syukur terhadap kebesaran Tuhan atas adanya keterbukaan dalam medan listrik, medan magnet ini berkaitan dengan diselaraskan antara indikator KI dan KD-nya. Oke. Indikator KI-nya, kompetensi intinya itu menghayati dan mengamalkan. Lah KD-nya itu berkaitan dengan medan listrik. Maka di sini menunjukkan indikator menunjukkan rasa syukur terhadap kebesaran Tuhan. Nanti dibuat. Ya. Ini di sini menghayati, mengamalkan. Terus kompetensi dasarnya itu menunjukkan nanti indikatornya dibuat. Jadi harus ada hubungan disinkronkan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. Itu analisis KIKD. Oke. Terus yang KI 3. Tadi kan KI 1, KI 2. KI 3 menerapkan, menganalisis, mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, metode ini tentang metode ilmiah. Ya. Nah, di sini menerapkan konsep prinsip gelombang bunyi. Ini KI-nya, ini KD-nya 31. Nah, antara KI dan KD itu dibuatkan indikatornya. Ini menjelaskan. Jadi dari KD di sini menerapkan, jadi nanti yang paling tinggi sampai menerapkan saja, menjelaskan, menganalisis ini dibuat. Terus materinya ini dianalisis ya, KI KD. Jadi dari KI KD ini diambilkan dari permen, ini dari lampiran permen, ini juga dari permen. Terus kita di sini inilah tugas kita untuk mengembangkan, menjabarkan. Kalau menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi, itu terus indikatornya apa saja. Itu bisa dituliskan di sini. Sebanyak-banyaknya, tapi nggak boleh lepas dari yang sini. Oke ya. Jadi indikator ini sebagai tanda bahwa kompetensi ini bisa tercapai, bisa dikuasai oleh siswa. Oke. Nanti silahkan kalian kembangkan nanti. Jadi harus ada kompetensi intinya apa? Dituliskan kompetensi dasar ini KIKD ini langkah untuk membuat silabus. Nah, kemudian mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Materinya diidentifikasi. Kompetensinya ini, materinya ini dituliskan, dibuatkan. Oke ya, jadi ini dari permen, ini kalian buat. Jadi
setelah indikatornya dijabarkan, indikator pencapaian kompetensinya dijabarkan, tadi kita menuliskan materinya. Materinya pokok, materi pokoknya saja. Oke. Setelah itu materi kita mengembangkan kegiatan KBM-nya. Nah, kompetensinya kegiatannya apa? Di sini menganalisis prinsip kerja, di sini mendiskusikan dan menganalisis. Ini secara operasional, melakukan percobaan. Di sini berkaitan dengan hasil mempresentasikan hasil percobaan. Tentu di sini nanti kegiatannya melakukan percobaan. Jadi nanti kegiatan pembelajaran ini harus mengacu pada kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kalau di sini percobaan, ya di sini mestinya melakukan percobaan. Kalau di sini misalnya, nah rata-rata percobaan ya. Kalau di sini menganalisis, ya bentuknya ya apa, berdiskusi atau apa. Oke, ini materi pembelajarannya. Ya, maaf bukan materi, kegiatan pembelajarannya. Oke, ini nanti akan masuk di silabus. Yang berikutnya, menentukan indikator pencapaian IPK. Ini penting nanti untuk membuat soal. Indikator pencapaian kompetensi. Kalau indikatornya menganalisis prinsip kerja alat listrik searah, di sini indikatornya nanti memahami arus listrik pengukuran, memahami, menjelaskan arus listrik dalam rangkaian, menganalisis hambatan, potong kawat dan sebagainya. Ini diurai dari kompetensi dasar, dijabarkan dalam indikator pencapaian kompetensi. Ya. Kemudian yang berikutnya, menentukan penilaian. Penilaiannya ditentukan. Oke. Tadi ini sudah kita buat indikatornya. Kemudian, maaf, kompetensinya, indikator. Ya. Kemudian penilaiannya. Menjelaskan hukum Ohm. Di sini menyelesaikan soal berkaitan dengan hukum Ohm. Menyelesaikan dan sebagainya. Ini indikator ini. Indikator untuk penilaian. Nanti dia harus dinilai. Ini indikatornya. Kemudian ini indikator soalnya yang mengacu pada pencapaian kompetensi. Indikator penilaian bisa lebih banyak, tapi minimal sama dengan indikator KD. Ya, tapi lebih banyak. Bisa lebih banyak. Lebih banyak lebih bagus. Setelah menentukan penilaian, kita menentukan alokasi. Alokasi waktunya. Nah, untuk bisa menentukan alokasi waktu, kita membuat rincian minggu efektif. Ini harus dibuat dulu. Ya, nanti rincian minggu efektif. Dalam semester 1, itu Juli ada berapa minggu, Agustus berapa minggu, kemudian yang tidak efektif itu ada berapa, sebabnya tidak efektif itu apa, dituliskan. Ya, ini perlu kalender pendidikan yang datang dari pemerintah. Kalau SMA itu dari Provinsi Jawa Tengah, kalau SMA ya. Ini diisi semester. Yang efektif berarti ini 21. Itu semester 1. Semester 2 juga begitu, dalam 1 tahun. Kemudian nanti menghitung jam pelajaran, itu nanti minggu efektifnya dikalikan jumlah jam pelajaran tiap minggunya. Ketemu jam. Nah, kalau sekarang karena ini situasi pandemi, sekolahan tidak menggunakan jam pelajaran, tapi menggunakan sesi pertemuan. Ya, berapa sesi? Nanti akan dibuat di sini. Kali berapa sesi pertemuan. Oke, bukan jam pelajaran, sesi. Oke. Kemudian diukur di sini
mulai dari penilaian harian terjadwal, berapa diurai sendiri. Oke, nanti kalian bisa buka yang ini, sudah ada Bapak sampaikan di lampirannya. Kemudian, nah, dijabarkan tadi waktu-waktu yang ada tadi, yang kalau kita balik sebentar. Dari rincian ini ketemu 60 jam. Ya. 60 jam ini kita jabarkan. Ke dalam KD yang ada dalam satu semester. Ini 10 jam, 10 jam, 10 jam, dan terusnya. Dia jabarkan di sini. Ini nanti akan menjadi program tahunan. Oke, Eli. Setelah penentuan alokasi, kita menentukan sumber belajar. Bukan membuat bahan ajar, tapi sumber belajarnya. Nah, sumber belajarnya biasanya menyebutkan buku siswa. Ya, buku siswa. Buku apa? Fisika. Di sini Aris Prastyo Nugroho dan kawan-kawan, halamannya disebutkan atau di YouTube. Ini sebagai sumber belajar. Nah, kalau Bapak itu karena sekarang itu pandemi jadi Mali Kreatif, materi Bapak taruh di YouTube. Sudah Bapak rekam di YouTube Pranata Fisika. Jadi kalau kalian pengen melihat materi fisika, fisika SMA, ya kelas 3 saja karena Bapak cuma ngajar kelas 3, itu ada di Pranata Fisika. Silahkan dilihat. Dilihat-lihat, mungkin kalian bisa sebagai apa ya, motivasi untuk membuat lebih bagus. Karena kedepannya kalian itu akan membuat bahan pembelajaran itu tentu tidak dalam bentuk tulis, tapi yang bentuknya ya mungkin YouTube. Bisa jadi kalian sedang tidur, kalian sedang mengajar sambil tidur, itu bisa saja karena sudah ditaruh di YouTube. Dan muridnya tidak cuma murid yang kita ajar, itu murid siapa saja yang mau. Itu silahkan nanti kalian bisa lihat. Jadi disebutkan halaman berapa. Bahan ajarnya itu pasti ditanyakan. Kalau pengawas datang itu memverifikasi bahan ajarnya itu buku apa, buku siswa. Kalau dari YouTube ya alamatnya di mana. Kalau buku siswa tadi sampai ke halamannya. Ya, tidak cuma disebutkan buku fisika kelas 12 itu enggak boleh. Tapi benar-benar buku yang dipakai oleh siswa, bukan yang dipakai oleh guru. Oke. Ini sumber sudah. Sekarang jadi silabus. Setelah itu kan jadinya silabus begini. Nah, KI 3-nya ini dituliskan di atas. KI 4-nya dituliskan. KI 1-nya include. Tidak perlu dituliskan di silabus. Include. Di sini KD-nya menganalisis prinsip kerja. Dituliskan. Ini tadi dari permen. Ditaruh. Tidak usah diubah-ubah. Taruh saja di copy, ditampilkan di sini. Materi pembelajaran ini kita buat. Disesuaikan dengan di sini. Kegiatan pembelajaran ini menjadi tugas guru. Jadi istilahnya kita bukan membuat silabus, tapi mengembangkan silabus. Kenapa mengembangkan silabus? Karena ada yang sudah ada. Yaitu dari Permen 24 KIKD. Ya, daftar KIKD itu sudah dibuat oleh Permen. Nah, ini wajib untuk diikuti. Taruh di sini. Nah, terus kan tidak cukup hanya nulis KI daftar KIKD saja. KI-nya ini, KD-nya di bawah. Oke, KI-nya ditulis di atas sekali tok, KD-nya di bawah. Terus materi pembelajaran itu kita buat, kita kembangkan berarti. Jadi caranya dibuat. Kemudian kegiatan pembelajaran juga dibuat. Ini boleh pindah-pindah nggak masalah susunannya. Tapi yang kompetensi dasar biasanya ditaruh di depan. Jadi ini tidak harga mutlak. Harus gitu loh.
setelah kolom kompetensi dasar harus materi tidak. Ya, susunannya boleh pindah. Kemudian kegiatan pembelajaran ini juga yang tadi sudah ditaruhkan di sini. Indikator pencapaian kompetensi dibuat. Kemudian penilaiannya. Oke. Setelah penilaian dibuat, ini untuk membuat soal dasarnya dari sini. Membuat RPP dari sini. Jadi ini semuanya nanti dibuat pakai untuk membuat RPP. Jamnya 10 jam. Ini sudah ditentukan. Terus yang samping itu bahan ajarnya. Ya. Bahan ajarnya. Oke. Ini silabusnya. Nanti bisa dicermati. Jadi cara membuat silabus itu berarti kompetensi dasarnya diambil dari permen, materinya dikembangkan dari kompetensi dasar, kegiatan pembelajarannya juga dikembangkan dari materi, terus sampai berakhir. Gitu ya. Ini silabusnya selesai. 1 semester dibuat. Oke. Berikutnya penentuan KKM. Ini juga penting. KKM ini nanti untuk dasar penilaian. KKM itu adalah ketuntasan minimal. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi. Digunakan untuk acuan kriteria, yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah yang menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal, KKM. Fungsi KKM itu sebagai acuan peserta didik menilai kompetensi siswa. Wis lulus apa belum? Itu dasarnya KKM. Tiap-tiap KD itu KKM-nya bisa berbeda. Oke. Nanti guru itu membuat KKM, nanti dirangkum oleh sekolah menjadi rata-rata KKM sekolah. Jadi KKM sekolah itu dibuat oleh guru dulu, nanti dari guru dirata-rata menjadi KKM sekolah. Jadi nanti tunduknya di KKM sekolah. Oke, ini fungsinya. Langkah-langkah penetapan KKM itu guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan memperhatikan 3 aspek. Kompleksitas, kesulitan bahan, ya. Materi itu bagaimana kalau kompleks berarti nanti nilainya kecil. Daya dukung itu sarana dan prasarana, termasuk juga kemampuan gurunya. Kemudian intake siswa itu adalah masuk siswa. Masukan siswa, maksudnya IQ-nya bagaimana, nilainya dari SMP bagaimana, atau dari kelas sebelumnya bagaimana, itu intake-nya. Ya, nilai SMP bisa, IQ-nya bisa, nilai pada tingkat sebelumnya bisa. Jadi kalau kelas 2 ya mestinya nilai di tingkat kelas 1, kelas 3 di kelas 2 dan seterusnya. Ini intake-nya. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah, dijadikan patokan guru untuk melakukan penilaian. KKM yang ditetapkan harus disosialisasikan kepada pihak-pihak berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua. Kalau KKM-nya 75, ini kaitannya KKM itu nanti dengan predikat. Kalau KKM-nya 70, maka dari KKM sampai 100 itu dibagi 3 ya. Dibagi 3. Jadi kalau dari 70 sampai 100, KKM-nya 70, maka dari 70 sampai 89 itu berarti nilainya cukup. Dibagi, cukup. Terus dari 80 sampai dengan 70 sampai 79 itu cukup. Jadi siswa yang nilainya 75 itu predikatnya cukup kalau KKM-nya 70. Tapi kalau KKM-nya 80 ya beda lagi. Dibagi 3, pokoknya dibagi 3. Nanti setiap bagian yang pertama, yang kalau 70 saja yang gampang tadi. Dari 70 sampai 79 itu cukup, 80 sampai 89 itu baik, kemudian 90 sampai 100 itu
amat baik. Predikatnya A. Kalau tadi yang 80 sampai 89 itu baik. Jadi indikatornya di situ nanti. Jadi kalau KKM-nya tinggi, maka predikat siswa jadi mahal gitu kira-kira. Ini disosialisasikan. Karena kalau KKM-nya 70 berarti anak yang kurang dari 70 itu harus perbaikan. Kalau di SKS tidak boleh mengikuti KD berikutnya. Ya. Nah, SMA 1 kebetulan SKS. Kemudian perencanaan penilaian. Di penilaian akan dilakukan dalam 1 semester itu disosialisasikan. Ya, lihat di sini. Rencana penilaian ini disusun. Nanti penilaian harian 1, penilaian itu berkaitan dengan jumlah KD. Kalau KD-nya ada 5, maka minimal 5 ditambah penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Jadi ditambah 2. Jumlah KD ditambah 2 itu jumlah penilaiannya. Oke. Oke. Nah, nanti di pas. Pas ini nilainya tidak langsung misalnya nilai akhir semester itu nilainya 80. Itu enggak bisa nilainya 80 itu enggak. Tapi dia dipecah-pecah di tiap-tiap KD. Jadi nilai pas KD 1. Jadi nanti pas materi soal KD 1 dikumpulkan, KD 2 kumpulkan, KD 3 kumpulkan, dipecah-pecah. Nanti nilai itu akan masuk di tiap-tiap KD. Jadi nilai pas nanti ini akan masuk setelah diure masuk ke nilai tiap-tiap KD. Jadi nggak ada nilai pas itu di rapotnya itu nggak muncul. Munculnya menjadi penilaian yang terakhir. Ini dimasukkan. Ya, ini wajib dibuat kemudian disosialisasikan pada para siswa. Ya. Penilaian harian 1, waktunya kapan tentu belum bisa dipastikan hari dan jamnya. Kemudian jenisnya apa, tertulis, bentuknya apa, keterangannya untuk KD 1. Nah, ada penilaian tengah semester untuk beberapa KD. Biasanya setelah 9 minggu itu ada penilaian tengah semester. Ini dibuat. Oke, kita lanjut. Itu rencana penilaiannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan PROTA, program tahunan. Ya, program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penetapan alokasi waktu ditentukan dalam jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku, juga keluasan materi yang harus dikuasai. Jadi tiap-tiap KD mungkin diberi waktu yang berbeda. Nah, untuk mendeskripsikan waktu itu tadi kita harus melihat rencana program tahunan yang kalender pendidikan, bukan program. Kalender pendidikan untuk menghitung alokasi waktu yang tersedia dalam 1 tahun dan juga KD yang ada dalam 1 tahun. Nah, PROTA menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran. Ini wajib dibuat. PROTA berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Jadi ini dikembangkan oleh guru. Langkah-langkahnya, mengidentifikasi jumlah KD dalam 1 tahun itu ada berapa. Biasanya sekitar 10 sampai 12. Ada kalau fisika sekitar itu 10 sampai 12 KD dalam 1 tahun. Mengidentifikasi keluasan ke dalam materi itu untuk kalau materinya luas, kemudian kompleks, susah, ya waktunya lebih banyak. Kalau materinya sederhana, waktunya sedikit gitu loh. Oke. Kemudian melakukan pemetaan KD untuk setiap semester. Jadi dari permen itu KD-KD-nya kita bisa petakan di semester 1 mana, per semester 2 mana. Itu boleh bertukar. Boleh bertukar.
Artinya yang di semester 1 dan semester 2 itu sebenarnya nggak ada. Di permen tidak ada disebutkan ini semester 1, ini semester 2, nggak ada. Itu yang penting ini materi kelas 11, 12, sama kelas 10. Jadi nanti guru diberi keleluasaan untuk mengaturnya, memetakan KD ini di setiap semesternya. Ya. Jadi nanti silakan dicek, tapi juga guru satu dengan guru lain, misalnya satu MGMP, satu kabupaten, diharapkan ada komunikasi sehingga pemetaan KD-nya menjadi seragam. Supaya kalau ada ulangan bersama, itu semuanya klop, tidak ada masalah. Kemudian menentukan alokasi tiap KD. Nah, kira-kira prota itu kayak ini. Ini protanya, program semesternya, program tahunannya. Ini kan cuma nyebutkan KD 1, 31 digabung dengan KD 41. KD 3 itu tentang pengetahuan, KD 4 itu tentang keterampilan, dan duanya harus sinkron dalam satu paket pembelajaran, tidak misah. Ya, tidak terpisah. Jadi satu paket, waktunya satu paket. Di sini sudah langsung diuraikan penilaian harian disebut. Waktunya berapa jam, nanti habis KD ada penilaian harian. Habis KD ada penilaian harian. Habis KD ada penilaian. Terus saja. Sampai terus dibagi ini semester 1 sampai 34, 4 KD di semester 1. Kemudian nanti yang semester ganjilnya di bawah. Dibagi. Ini dalam satu tahun. Ini protanya. Oke. Ya. Kemudian program semester. Program semester atau promes merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Program semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan. Jadi langkah-langkahnya menginput KD dan indikator. KD indikator menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka ya per minggu untuk tiap mapel yang termasuk rencana penilaiannya, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator, memberikan catatan. Jadinya kayak gini. Sebenarnya ini jadi tadi ini program tahunan di depan. Diambil dari program tahunan, pertis, ya. Terus ada tata waktunya. Kalau di program tahunan kan hanya sampai 8 jam misalnya. 8 jam itu kapan akan dilaksanakan? Ada tata waktunya. Oke, dibuatkan tata waktunya. Sampai 1 semester itu. Kadang nggak ada, di sini ada cadangan. Ini rencana. Oke. Yang berikutnya terakhir RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dalam satu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Jadi untuk membuat RPP itu acuannya silabus. Ya. Komponen RPP, data sekolah. Ini biasa disebutkan ini. Ini kalau diakreditasi kalau disebut komponen RPP dari guru dibuat mencakup A, B, C, D. Ya. Sampai 7 itu nilainya bagus. Ada data sekolah, kalau tulis SMA 1, SMA mana, mata pelajarannya apa, kelas berapa, semester berapa, dituliskan. Kemudian materi pokoknya ditulis, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD, indikator, kompetensi penyampaiannya. Kemudian materi pembelajaran, nah ini dengan harus satu lembar, RPP 1 lembar, maka ini materi pembelajaran, metode pembelajaran, materinya biasanya dilampirkan. Ya. Kemudian media itu media dan alat dan sumber ini diambil dari silabusnya. Langkah-langkah kegiatan ini harus menggambarkan ke real. Jadi
yang akan dilakukan nyata. Nah, kalau sekarang itu PJJ, anaknya kan di rumah. Seperti inilah kira-kira ya disebutkan. Ya, langkahnya itu ya disebutkan, termasuk juga pengelolaan kelasnya. Disebutkan. Kemudian penilaian ini disebutkan di situ ada alat penilaiannya mengacu pada indikator. Ya, alat penilaian mengacu pada indikator. Kemudian ada di penilaian ini ada rubrik penilaiannya. Oke. Ini RPP-nya. Tujuan pembelajaran itu kalau dulu setelah KBM siswa dapat. Nah, sekarang dengan bagaimana? Dengan cara apa kompetensi itu akan dicapai? Ya, dengan cara apa? Di sini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ini dengan cara apa? Peserta didik dapat. Nah, ini kompetensinya. Menjelaskan ini kompetensinya. Ini diambil dari KD. Kompetensi indikator KD tadi. Dirangkum, di koma-koma tidak 1, 2, 3 tidak. Ya. Ini dari silabus ini. Kemudian dengan kriteria bagaimana? Ini termasuk juga di sini kalau saya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mempresentasikan hasil percobaan. Ini berkaitan dengan peserta didik dapat menjelaskan hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan menjelaskan energi dan daya listrik serta dapat. Nah, ini yang KD4 yang atas tadi KD3-nya. Oke, KD3-nya terangkum di sini. KD4 mempresentasikan hasil percobaan prinsip kerja rangkaian listrik ini KD dengan mengembangkan sikap sosial yang sabar, tekun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Ini adalah KD sosialnya, kompetensi sosialnya masuk di sini. KD2-nya sosialnya. Kemudian mampu berhukum sampai sini, mampu mengakses, memahami, menggunakan informasi yang konkret. Ya, ini jadi KD1 sampai KI1 sampai KI4 semuanya terangkum di sini. Langkah-langkah pembelajarannya ini mungkin masih perlu diperbaiki lagi. Nanti guru mereview materi, jadi mengulang materi yang kemarin, ya, yang sebelum ini. Kemudian membimbing dan seterusnya, silakan. Terus sampai ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran nanti diambil penilaian sikap diambil dari jurnal sikap. Terus penilaian harian, soalnya terlampir. Ini ada soalnya, nanti soalnya terlampir. Kemudian lampiran, di sini ada materi, format penilaian sikap, ada soal-soal, tugas, dan penilaian harian. Ini sak lembar. 1 lembar. Ini namanya RPP sak lembar. Ini angel, RPP sak lembar ini ya mumet. Nah, ini terus tiap pertemuan ada 1 RPP, nanti digabung terus jadi ini materinya. Nah, materinya nanti kalau Anda ada UKB, tapi ini materinya sebut panjang ya materinya. Jadi anak itu bisa baca ini, harapkan paham gitu loh materinya. Kalau tadi di silabus itu materi pokok, kalau di sini materinya ya materi bener. Materi bahan ajarnya. Untuk zaman sekarang ini bisa diambil dari buku, dari internet, atau tulis sendiri. Ini materinya panjang. Terus indikator. Ini lampirannya, penilaian rubrik penilaian sikap. Ini nanti disampaikan ke anak, kita sekarang bisa pakai Google Form saja. Indikator pembelajaran. Ya. Misalnya menunjukkan sudah ambil bagian dalam penyelesaian kelompok atau tugas. Ini lihat keaktifan dia. Kalau ini harus diamati langsung. Karena sikap ini kan langsung.
Ya. Kemudian bisa bekerja sama. Silakan nanti dicek. Sikap sosialnya nanti yang tadi ini aktif dalam pembelajaran, dilihat presensinya masuk di sini. Jadi anak-anak yang presensinya sering terlambat tidak ada, ya berarti jangan menjadi sangat baik. Baik. Kenapa nggak ada kurangnya ya? Sebenarnya ada. Tapi nanti toh kalau ditulis kurang malah masalah. Baik, sangat, ini salah. Ini sangat baik, kemudian baik ini nanti harusnya di sini predikatnya bebas nilainya, baik, sangat baik atau kurang. Ya. Oke. Kemudian penilaian KD 3-nya. Ini ada soalnya. Dibuat soalnya komplit sampai kuncinya, kemudian norma penilaian. Oke? Itu mungkin bisa menjadi acuan buat kita, bisa membantu adik-adik mahasiswa di dalam persiapan untuk magang. Ya. Oke, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, saya rasa itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pranata atas pencerahan yang disampaikan kepada kami semua. Mudah-mudahan nanti dalam penyusunan dan pembimbingan di magang 2 ini sudah sesuai dengan apa yang berlaku di sekolah dan sesuai dengan yang berlaku di Dinas Pendidikan. Acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka menjadi 2 termin pertanyaan, 1 termin ada 3 penanya. Kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya lebih lanjut bisa disampaikan di termin berikutnya. Kepada mahasiswa atau Bapak Ibu dosen barangkali ada yang memiliki pertanyaan untuk disampaikan kepada beliau Pak Wahid atau Pak Pranata, disilakan. Data Pak Eko. Silakan mahasiswa yang ingin bertanya, disilakan. Sudah jelas semua nampaknya. Pokoknya langsung action. Baik, mohon izin Pak Pranata, ini barangkali teman-teman ini masih ada yang sedikit bingung Pak terkait dengan RPP yang 1 lembar. Nah, definisi 1 lembar itu apakah memang hanya 1 lembar saja atau 1 lembar di muka kemudian lampirannya berlembar-lembar Pak, seperti RPP yang sudah-sudah atau yang berlaku sebelumnya. Ya, jadi RPP 1 lembar ini kan muncul dari Pak Menteri. Dari Pak Menteri yang baru menyampaikan sebuah gagasan agar Bapak Ibu guru itu tidak terbebani oleh administrasi, maka diminta untuk membuat RPP 1 lembar. RPP 1 lembar itu ya memang tujuan awalnya ya memang 1 lembar beneran gitu. 1 pertemuan 1 lembar. Nah, cuma masalahnya berikutnya adalah apa mungkin kalau di RPP itu menyangkut ada langkah-langkah, oke bisa 1 lembar, oke sampai semua bisa. Yang masalah itu materinya.
Kalau materinya cuma disampaikan seperti di silabus, itu mungkin masih bisa. Sekarang penilaiannya. Penilaiannya itu kan mesti harus ada soalnya. Ada alatnya. Nah, alatnya itu yang tidak mungkin. Maka kami di sekolah, itu RPP-nya tetap tiap pertemuan 1 lembar. Tetap 1 lembar. Cuma materinya dari 1 KD itu dijadikan 1. 1 KD dijadikan 1, penilaiannya 1 KD, bukan 1 pertemuan, 1 penilaian. 1 KD itu 1 penilaian, jadikan 1 semua. Akhirnya ini misah. Meskipun itu berlembar-lembar, tetapi di dalam pelaksanaannya pada saat penilaian itu 1 pertemuan sendiri. Jadi tetap bisa, tapi di dalam praktek kita membuat perangkat ya mesti harus komplit. Kan harus. Kalau soalnya jelas nggak mungkin 1 lembar, Pak. Nggak mungkin penilaian itu 1 lembar. Jadi yang pengertian 1 lembar itu ya benar maksudnya 1 lembar, tapi ada dilampiri tetap. Tetap harus ada lampiran. Nggak mungkin semuanya dipaksakan 1 lembar. Kalau dipaksakan 1 lembar akhirnya sudah pernah dipaksakan, akhirnya kita akan mengecilkan font. Akhirnya nggak kebaca. Ya. Kebaca. Jadi dibuat kalau fontnya 10 masih jadi 2 lembar ya kita buat menjadi fontnya 8, fontnya 6. Akhirnya ya jadi nggak pas. Jadi kami di sekolahan ya ide Pak Menteri kita ikuti, tapi di lapangan kita sesuaikan dengan apa namanya kondisi yang ada. Jadi yang memang tidak memungkinkan ya tidak gitu. Ya, itu Bapak. Terima kasih Bapak. Rekan mahasiswa, disilakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin diketahui lebih lanjut. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Mbak Tariska Pak melalui forum chat. Kita akan membuat RPP untuk mata pelajaran fisika. Ya. Nah, ini kan dianjurkan untuk membuat beberapa kali pertemuan dan total berapa KD. Nah, ini mungkin untuk kelas 10 Pak, barangkali ketika nanti kita harus menyusun itu pedomannya kan pasti silabus ya Pak nggih. Ya. Nah, seandainya itu harus memang dipangkas atau dipaksakan dalam tanda petik untuk yang 1 lembar itu terus bagaimana Pak? Oke. Langsung ya Pak? Iya Pak. Patokan untuk membuat RPP itu tetap silabusnya. Silabus. Kemudian patokan 1 lembar ini sebenarnya diupayakan 1 lembar. Diupayakan, tapi tidak harus 1 lembar. Nanti kalau di sekolah kami di SMA 1 dibuat 1 lembar, pokoknya tetapi tetap pasti akan muncul lampiran. Akan ada lampiran. Tidak mungkin dibuat 1 lembar nanti jadi nggak bisa dilaksanakan. RPP itu tujuannya sebagai patokan kita untuk mengajar, kita nanti mengikuti skenario pembelajarannya dari situ. Kalau nanti dibuat ringkes ya susah. Ya mungkin di langkah-langkah bisa. Kalau sekarang kan nanti pembelajarannya online ya Pak. Jadi hampir dipastikan kayaknya tahun ini itu kita yakin masih online. Seperti sekarang ini kita nggak tatap muka. Jadi semua pembelajaran itu online Bapak. Jadi kami menggunakan Google Suite, mungkin mahasiswa juga yang dari Kemendikbud semuanya menggunakan itu, siswanya menggunakan itu, sehingga meetingnya, pembelajarannya itu lebih dekat ke anak, langsung RPP-nya juga kita buat sesuai dengan situ, materinya sudah dimasukkan dari minimal ada PowerPoint untuk bisa dijelaskan. Ya, jadi tidak harus 1 lembar, jangan dipaksakan 1 lembar, tapi harus bisa menggambarkan bahwa ini skenario pembelajaran ini bisa dilaksanakan secara real nyata di kelas. Baik kelas virtual maupun kelas nyata. Tapi untuk kelas nyata kemungkinan besar kita masih jauh. Nah, dengan kondisi kayak begini kita berharapnya sih segera berakhir. Tapi kalau kita perencanaan ya lebih baik yang belum berakhir saja. Tapi keinginan kita segera berakhir, tapi pelaksanaan yang belum, karena kalau kalau toh nanti berakhir pun kita pasti akan separuh-separuh minimal. Jadi ada yang langsung, ada yang
yang online itu Pak. Jadi tidak harus dipaksakan 1 lembar. Oke, Pak. Terima kasih. Itu Mbak Tariska, mudah-mudahan sudah terjawab oleh beliau. Ada lagi, disilakan. Izin bertanya, Bapak. Iya, Mbak Dila. Silakan, Mbak. Sebelumnya, perkenalkan Pak, saya Fadila dari semester 5. Izin bertanya, melihat kondisi saat ini yang masih pandemi ya Pak, teman-teman siswa kan belum bisa menjalankan pembelajaran seperti normalnya ya Pak. Nah ini apakah dalam pembuatan RPP ini itu baik dari segi apa ya aspeknya itu apakah ada yang membedakan dari RPP yang versi normalnya? Lalu apakah dari bobot KD ataupun alokasi waktunya itu berbeda ya Pak dengan yang versi normalnya itu? Nah, itu mohon dijelaskan dan bagaimana aspek penilaiannya itu saat pandemi seperti ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sekarang situasinya lagi pandemi dan kita ambil positifnya saja. Pandemi itu membuat kita semuanya, termasuk guru-guru itu menjadi yang semula tidak melek teknologi menjadi melek teknologi, dipaksa untuk seperti halnya burung itu dipotong pohonnya akhirnya terbang. Nah, kita juga dipaksa untuk bisa lari ke situ. Untuk materi di situasi pandemi SMA 1 kan ada namanya kemarin materi yang kurikulum pandemi, kurikulum darurat gitu loh. Nah, kami di SMA 1 tidak menggunakan kurikulum darurat, tapi kita menggunakan kurikulum yang tetap berpatokan pada Permen 24, hanya kedalaman KD-nya yang kita kurangi. Tuntutannya kepada siswa itu kita kurangi. Tapi ini juga karena SKS ya, ada juga siswa yang dengan materi kayak gini malah justru dia kepengen lebih dalam lagi. Itu menjadi kelebihan tersendiri, ya. Jadi untuk KD-nya kita SMA 1 menggunakan KD lama, kurikulumnya kurikulum lama, bukan kurikulum darurat yang dibuang itu. Kita semuanya diajarkan, hanya kedalamannya diturunkan. Kemudian untuk waktunya itu per sesi, makanya per sesi. Jam-jam yang 2 jam itu 1 sesi. Yang 3 jam itu jadi 1 sesi. Jadi kayak agama, olahraga itu 1 jam, 1 sesi jadi 1 sesi. 1 sesi itu waktunya 60 menit. Ya, 60 menit. 1 sesi itu waktunya 60 menit. Ya. Jadi pelajarannya bukan berdasarkan jam pelajaran tapi berdasarkan sesi. Yang semula 4 jam masih tetap jadi 2 sesi. Dan waktu kita menjelaskan ke siswa, itu jauh bisa lebih cepat daripada kita langsung. Ini pengalaman Bapak mengajar. Kita mengajar, siapkan dulu materinya. Materi itu kita masukkan Word-nya, dokumennya dimasukkan di Google Classroom, ditaruh di situ. Siswa nanti silakan buka kapan saja. Kemudian PowerPoint-nya kita siapkan, kita taruh juga di Google Classroom. Kemudian materi dari saya kebetulan membuat rekaman untuk saya taruh di YouTube, saya taruh juga di situ. Ya. Jadi materi ini saya rekam, saya taruh di YouTube. Anak nanti bisa pilih dan bukunya juga disiapkan. Jauh bisa lebih cepat. Nah, kita saat mengajar supaya bisa komunikasi dengan siswa, PowerPoint itu kita hidupkan. Artinya kita mengajar berdasarkan PowerPoint. PowerPoint itu. Karena sementara itu. Kemudian kalau untuk praktek kita tinggal tugas saja. Jadi tapi tugasnya tugasnya yang tidak berkelompok. Jadi hindari tugas yang menyuruh siswa terpaksa harus jadi satu kelompok. Misalnya praktikum. Praktikum kita pilih yang bisa sendiri. Misalnya menentukan percepatan gravitasi. Kan bisa sendiri. Alatnya bisa pakai stopwatch-nya pakai HP. Kemudian benang dan beban itu bisa dirancang. Menentukan titik berat. Yang
yang tidak memaksa untuk bareng. Nah, karena kalau bareng kumpul nanti terus terjadi klaster, jadi masalah juga. Gitu. Jadi di situasi pandemi ini nanti yang RPP-nya di langkah-langkahnya yang penting paling diubah hanya di langkah-langkahnya saja kok. Untuk penilaiannya itu jauh lebih bagus sekarang ini menurut Bapak. Karena kita bisa menilai tugas dari Google Classroom, itu ada form Google Classroom. Jadi situ kita sudah membuat nilai. Yang dulu kita nggak bisa paham, sekarang bisa paham. Terus di SMA 1 itu ada fly exam. Ini yang Purworejo kita yang pakai cuma SMA 1 untuk tingkat SMA. Fly exam itu kelebihannya, ini kelebihannya fly exam ya. Bapak itu punya bank soal untuk 1 KD itu 40. Yang saya keluarkan 20. Maka soal itu akan teracak. 20 ngambil dari 40. Kalau ada anak yang karena trouble sinyal atau sakit atau apa minta susulan, itu kita nggak perlu bikin soal lagi karena sudah ada di bank soal itu. Soal itu kita keluarkan dan soalnya tidak sama dengan yang tadi. Bahkan anak yang pengen remedi kita layani orang per orang. Ya. Jadi anak yang dapat 80 mau perbaikan dipersilahkan. Apakah nilainya nanti bisa melebihi 80? Ya bisa kalau dia belajar sungguh-sungguh. Tapi kalau nggak belajar sungguh-sungguh, nilainya kurang dari 80. Nah, saya tetap menggunakan aturan dari Permen bahwa nilai yang dipakai adalah nilai tertinggi. Jadi kalau ada anak nilainya 80, kemudian dia nilai perbaikan nilainya 90, yang dipakai 90. Ada anak nilainya 80, kemudian perbaikan jadi 50, yang dipakai yang 80. Ini yang kita pakai. Jadi anak ini sudah saya sampaikan sehingga anak-anak itu tidak ada yang merasa dizalimi. Aku kok 80 nggak remedi. Ya sudah 80, tapi yang 70 mau remedi jadi 90, nilai yang dipakai yang 90. Begitu ya. Jadi masalah penilaian di situasi pandemi ini justru kita ditantang. Yang semula pemakaian fly exam ini di SMA 1 itu belum intens, sekarang menjadi intens. Google Form juga intens. Kalau Google Form itu kekurangannya kenapa nggak pakai Google Form? Kalau Google Form itu yang ada di Google Classroom itu, kalau kita buat soal 20 ya 20 itu keluar semua, acak nomornya. Dan anak-anak itu bisa main anu lah. Nggak usah dikirim dulu barang bisa. Pokoknya lebih tidak mencerminkan kejujuran. Tapi kalau fly exam ini kejujuran, ya. Dia kalau buka ini nggak bisa buka aplikasi lain. Kalau pakai aplikasi lain macet gitu. Ini sudah dirancang memang khusus untuk itu, karena kita nggak bisa ngawasi secara fisik langsung, ya kita ngawasinya dengan menggunakan sistem yang kita rancang untuk itu. Ya itu mungkin Mbak. Mungkin ada pertanyaan tambahan, malahan justru Bapak jelaskan mau tambah bingung gitu. Ya, kalau ada silakan, nggak apa-apa. Mumpung kita ketemu nggak masalah. Oke, begitu Bapak, Mbak. Ya, oke. Terima kasih Bapak, sudah sangat jelas. Saya pikir teman-teman yang dipaparkan Pak Pranata informatif sekali. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi teman-teman mahasiswa ketika nanti menyusun perangkat pembelajaran. Ibu, Bapak, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ini waktu sudah menunjukkan pukul 10.25 dan sesi tanya jawab tadi sudah disampaikan. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali, nanti dapat menghubungi secara langsung Bapak Pranata atau melalui kami, nanti akan saya teruskan kepada beliau. Baik Pak Pranata, kalau Pak Wahid nanti bisa ketemu langsung di kampus. Demikian Pak Pranata, kami haturkan terima kasih sekali atas pencerahannya kepada kami. Mudah-mudahan nanti dapat berkonsultasi kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kami di dalam menyampaikan. Mungkin tidak sesuai ekspektasinya. Kami mungkin keterbatasan kami, kemampuan kami. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, berkah untuk kita semua. Ya, Bapak. Insya Allah bermanfaat. Baik, memasuki acara berikutnya yaitu informasi. Ada informasi dari panitia dan UPT Magang terkait penyusunan perangkat pembelajaran. Yang pertama, teman-teman mahasiswa nanti dapat
menyimak dan mengikuti panduan di website, terutama petunjuk teknis, yaitu mulai halaman 34 ya. Kemudian silakan bergabung dengan grup WA masing-masing, terutama dengan pembimbing magang, agar nanti penyusunan perangkat pembelajaran, konsultasi, dan penilaian nanti dapat berlangsung dengan baik. Sehingga setelah ini nanti tidak prodi, tapi masing-masing kelompok seperti yang sudah ada di daftar magang. Demikian Ibu Bapak yang workshop series hari ini, terutama untuk program studi pendidikan fisika. Sebelum sesi ini saya tutup, mohon izin untuk mengaktifkan kameranya masing-masing untuk dokumentasi. Barangkali Pak Riawan sebagai host berkenan untuk meng-capture-nya. Mbak Esti, ada Pak Asyari, ada Pak Sri, Pak Arif Maftuhin, berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Baik. Mohon di-capture Pak Riawan. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada Pak Pranata, juga Pak Wahid yang sudah memberikan pencerahan kepada kami semua. Dan akhir dari pertemuan ini saya mohon maaf apabila dalam penyampaian dan memoderatori acara ini mohon ada kekeliruan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.